Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah biokimia, Bapak Dr. Andes Made Sukaryawan, MSI, PhD, dan Ibu Dr. Diah Kartikasari, MSI. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya Halim Zakir sebagai moderator, dan teman-teman saya Nahda Fazira Putri, Muhammad Alifia, dan Indah Suci Maharani. Izinkan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai genetika. Untuk materi yang pertama akan dibahas oleh Nahda. Kepada Nahda dipersilahkan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Materi yang pertama adalah pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah peningkatan ukuran dan massa secara kuantitatif. Diukur melalui tinggi badan, berat badan, dan lain-lain. Selanjutnya perkembangan. Perkembangan adalah proses pematangan dan diferensiasi sel, jaringan, dan organ secara kualitatif, seperti perkembangan organ reproduksi atau perubahan warna kulit. Dan selanjutnya, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Faktor yang pertama yaitu genetik. DNA mengandung informasi genetik yang menentukan pertumbuhan dan perkembangan. Yang kedua, nutrisi. Bahan baku dan energi dari nutrisi mendukung proses pertumbuhan dan perkembangan. Yang ketiga, hormon. Hormon seperti hormon pertumbuhan memainkan peran dalam pengaturan proses tersebut. Yang keempat, lingkungan. Suhu, cahaya, dan kelembapan dari lingkungan dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Yang selanjutnya, proses berkembang biak. Reproduksi aseksual, yaitu reproduksi yang terjadi tanpa adanya penyatuan sel kelamin. Contohnya adalah reproduksi pada bakteri, jamur, dan tumbuhan dengan tunas. Yang selanjutnya, reproduksi seksual adalah reproduksi yang terjadi melalui penyatuan sel kelamin jantan dan betina. Contohnya adalah reproduksi pada manusia, hewan, dan tumbuhan berbiji. Yang selanjutnya adalah tujuan, yaitu meliputi pelestarian spesies, menjaga kestabilan populasi, dan meningkatkan variasi genetik. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih Nahda atas pemaparan materinya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan atau dipaparkan oleh Alif. Kepada Alif dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu mengenai genetika dan molekuler. Yang pertama, kromosom sebagai struktur padat dalam nukleus yang mengandung gen. Yang kedua, DNA sebagai molekul genetik terdiri dari nukleotida yang membentuk kodon. Yang ketiga, proses transkripsi dan translasi menghasilkan ekspresi genetik. Selanjutnya, ekspresi genetik. Yang pertama, inisiasi, transkripsi, elongasi, dan terminasi pada level RNA. Translasi melibatkan pengikatan mRNA dan sintesis protein oleh ribosom. Selanjutnya, alat dan bahan yang digunakan. Yang pertama ada DNA atau template dan non-template. Dua, RNA, yaitu mRNA, tRNA, dan dRNA. Yang ketiga ada RNA polimerase. Yang keempat, situs peptidil. Yang kelima ada peptidil tRNA. Yang keenam, amino asid tRNA. Yang ketujuh, situs amino asid. Yang kedelapan, kodon mulai dari kodon berhenti. Yang kesembilan, antikodon. 10 GTP, 11 asam amino, 12 enzim amino asid, tRNA sintesa, yang ke-13 smartphone, yang ke-14 literatur. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Alif atas pemaparannya tadi. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Indah. Kepada Indah dipersilahkan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu struktur DNA. Helix ganda. DNA memiliki struktur tangga berpilin ganda yang terdiri dari dua rantai nukleotida membentuk bentuk helix.
Lalu pasangan basa, adanya pasangan basa AT dan GC yang terhubung melalui ikatan hidrogen memastikan konsistensi dan stabilitas struktur heliks ganda. Lalu backbone, gula deoksiribosa dan gugus fosfat membentuk tulang punggung memberikan kekuatan struktural pada DNA. Selanjutnya, proses genetik. Transkripsi, proses di mana RNA polimerase membaca dan mensintesis molekul RNA komplementer menghasilkan pesan genetik yang dapat dibaca oleh ribosom. Elongasi translasi, proses kompleks di mana asam amino ditambahkan ke rantai polipeptida sesuai urutan kodon mRNA membentuk protein. Lalu terminasi translasi. Tahap akhir sintesis protein terjadi ketika ribosom mencapai kodon stop menyebabkan pelepasan polipeptida. Pengurutan DNA dan hasil. Pengurutan DNA. Urutan basa nitrogen pada DNA memiliki arah 5 ke 3 menjadi panduan dalam proses transkripsi dan translasi. Transkripsi dan translasi melibatkan pembacaan urutan DNA, sintesis RNA komplementer, dan pembentukan rantai polipeptida. Setiap frame pembacaan menghasilkan urutan asam amino yang berbeda. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Indah atas pemaparannya. Baiklah, itu saja materi yang dapat kami bahas tentang genetika. Kami mohon maaf apabila terdapat salah kata selama presentasi kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.